Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita masih pada kitabus shalah, babul masajid. Kitab salat, bab tentang masjid. Baik, kita sampai pada hadis yang nomor 4 dari bab masajid atau hadis yang nomor 354. Baik, kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ba'athan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda. Faja'at birajulin, lalu dia datang dengan membawa seorang laki-laki. Laki-laki tawanan, ya ditawan dia. Farabatuhu, lalu mereka para sahabat mengikat tawanan tersebut. Bisariyatin min sawaril masjid, di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Al-hadis itu menunjukkan hadisnya panjang. Di sini dipotong yang sesuai dengan bab yang kita baca. Ya, kita bicara tentang hukum bagaimana kalau orang kafir itu masuk ke dalam masjid. Apa hukumnya orang kafir masuk ke dalam masjid? Taib. Nabi mengirim utusan pasukan berkuda, ya. Kemudian mereka datang dengan membawa tawanan, lalu dia diikat di dalam masjid, di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Hadis ini sahih, muttafaqun alaihi. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, yang pertama, al-haditsu dalilun ala jawazi idkhalil kafiril masjid. Hadis ini menunjukkan bolehnya
memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Ini umum ya. Sifatnya umum, masjid itu umum. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra as-sahabah ala rabti Thumamah Ibnu Uthal fil masjid. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih takrir, ngasih tanda setuju ya untuk mengikat Thumamah bin Uthal di dalam masjid. Wa kana yamurru bihi thalathata ayyam. Dan beliau ya ini mundar-mandir melewati siapa? Thumamah bin Uthal selama 3 hari. Nabi mengatakan apa? Ma indaka ya Thumamah. Apa yang ada di sisimu wahai Thumamah? Ini menunjukkan ya bagaimana tarahumnya beliau kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sama orang kafir. Dan melihat bagaimana lemah lembut beliau, ya, tegur sapa, ditanya demikian. Baik. Wa qayyadahu aktsarul ulama bi quyudin. Dan sebagian ulama mereka ngasih kuyut-kuyut, ya, ngasih apa namanya? Ikatan-ikatan. Bolehnya itu ada ketentuan-ketentuannya, ya. Di antaranya ayyakuna dzalika li ghardin nafi'. Bolehnya mengikat orang kafir di masjid itu apabila di sana ada tujuan yang bermanfaat. Misalkan contohnya kasima'i Quran, agar orang kafir mendengar Al-Quran. Karena bisa jadi ya dia masuk Islam gara-gara bacaan Al-Quran, apalagi faham makna Al-Quran. Aw ilmin, atau tujuannya untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian misalnya. Aw yurja islamuhu, atau bisa diharapkan keislamannya. Ya, ada tanda-tanda orang ini bisa ditarik ke dalam agama Islam. Aw yudkhalu lil muhakamah wa nahwi dzalik mimma yustafadu minal adillah, atau dia boleh dimasukkan ke masjid yang tujuannya untuk apa? Untuk dihakimi misalnya, untuk dihakimi. Dan semisal itu dari faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis-hadis yang ada. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kaidah yang pertama. Boleh dimasukkan ke masjid ya dengan catatan di sana ada tujuan-tujuan yang bermanfaat, mendengarkan kajian, mendengarkan Al-Quran, diharapkan keislamannya dan yang lainnya. Qaid yang kedua, ketentuan yang kedua, ayyakuna dzalika bi'idznil muslimin wa illa fala yajuzu dukhuluhu. Yang kedua adalah orang kafir itu boleh dimasukkan ke masjid dengan izin kaum muslimin, yaitu orang-orang yang terbiasa jamaah di masjid tersebut. Kalau saja ya jamaah saja dimintai izin, maka takmir masjid lebih utama, ya. Karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sahabat memasukkan orang kafir ke masjid, tidaklah mengeluarkan dari masjid kecuali dengan izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada izin maka tidak boleh. Ini pendapat siapa? Ba'du Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Baik. Boleh memasukkan orang kafir ke dalam masjid dengan qaid-qaid tertentu tadi. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annahu yajuzu dukhulul kafir jami'al masajid. Bolehnya orang kafir itu masuk ke dalam masjid, semua masjid pokoknya, ya. Ada masjid, tidaklah tempat dikatakan masjid kecuali apa? Tempat tersebut dipakai untuk
salat berjamaah 5 waktu. Dipakai untuk salat Jumat. Bukan langgar, bukan mushola, tapi masjid, ya. Bolehnya orang kafir masuk ke dalam masjid sifatnya umum, semua masjid. Kecuali Masjidil Haram. Ini pendapat yang kedua. Kecuali Masjidil Haram. Wa hadza ma nassa alaihi Syafi'i. Ini yang telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Dan ini juga pendapatnya Imam Ibnu Hazm. Kenapa alasannya? Karena Allah mengatakan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Ini alasan dalil pendapat yang kedua. Orang kafir boleh masuk ke dalam masjid, semua masjid, kecuali Masjidil Haram. Apa alasannya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, ya. Maka janganlah mereka itu mendekat ke Masjidil Haram. Binaan ala anna najasatul musyrik najasatun badaniyah. Alasannya, ya, najisnya orang musyrik itu adalah najis badannya. Ini menurut pendapat yang kedua tadi, ya. Orang musyrik itu najis. Yang najis apanya? Yang najis badannya. Kalau badannya najis, nggak boleh masuk ke masjid. Baik. Dari dua pendapat tadi, ya, wal qaul awal adhar. Pendapat yang pertama itu lebih nampak kebenarannya. Alasannya apa? Yang pertama liquwati adillatihi. Dalilnya lebih kuat. Alasan yang kedua, wali anna fihi amalan bi jami'in nusus. Karena pendapat yang pertama tadi itu dia mengamalkan seluruh nas-nas, dalil-dalil yang ada. Setelah dikumpulkan, dijamakkan, disimpulkan, ternyata lebih pas, lebih bisa untuk diamalkan. Walima yatarattab ala dukhulil kafiri min masalih idara al muslimina wa salatahum wa qira'atahum kama waqa'a min Thumamah Ibnu Utsal radhiyallahu anhu. Alasan yang ketiga, karena di sana ada akibat, ada dampak, ada efek. Dimasukkannya orang kafir ke dalam masjid, di sana ada masalah-masalahnya. Rupa-rupanya ada kebaikan-kebaikannya apabila orang kafir melihat kaum muslimin, ya, melihat ternyata orang muslim lebih bersih-bersih, ya. Ternyata kaum muslimin, ya, salatnya bagus, tata cara ibadahnya bagus. Belum lagi ketika melihat bacaan mereka. Ini sebagaimana yang dialami oleh Thumamah Ibnu Utsal radhiyallahu anhu. Tayyib. Lakin labudda min taqyitihi bil maslahah wal idzn. Akan tapi suatu keharusan, ya, supaya ada takyid, adanya maslahah dan adanya izin. Tayyib. Li'anna kulla tasarrufin yahdutsu minal muslimin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yata'allaq bi syu'unihim al-'amah fa innahu labudda ay'adana fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semua tindakan, semua apa saja, ya, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang terjadi dari kalangan kaum muslimin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada kaitannya dengan urusan kaum muslimin yang sifatnya umum, ya, maka suatu keharusan, ya, izin dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi ngasih izin, ya, sebagaimana yang dialami oleh Thumamah bin Utsal radhiyallahu anhu. Pendapat yang kuat, wallahu taala alam, yang nampak boleh
bolehnya memasukkan orang kafir ke dalam masjid dengan ketentuan-ketentuan yang saya sebutkan tadi, ya. Di situ ada maslahahnya. Diharapkan keislamannya. Dan seizin takmir masjid dan juga jamaah yang terbiasa sholat di tempat tersebut. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kebolehan memasukkan orang kafir ke dalam masjid, di antara adalah wa min adillati dzalik ma warada fi hadits Jubair ibni Mut'im wa kana mimman qadima fi fidai Usara Badrin annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Di antara dalilnya adalah apa yang telah warid dalam hadisnya Jubair bin Mut'im. Beliau adalah termasuk orang yang menyiapkan tebusan tawanan Badar. Ya. Dia mendengar Nabi SAW, dia masuk masjid. Siapa? Jubair bin Mut'im. Dia mendengar bacaan Nabi SAW surat Tur. Surat Tur ketika sholat maghrib. Baik. Kemudian dalil yang membolehkan yang lain adalah kisahnya Arabi, orang Badui, ya. Alladzi dakhala al-masjid wa aqala ba'irahu fihi wa sa'ala an-nabiy sallallahu wa sa'ala an-nabiyyu 'anil Islam wa sa'ala an-nabiyya 'anil Islam tsumma aslama. Ada orang Badui, ya. Dia masuk masjid. Dan dia mengikat ontanya di dalam masjid. Namanya orang gunung, ya, orang Badui nggak punya unggah-ungguh. Masuk masjid, mengikat ontanya di mana? Di dalam masjid. Dan dia bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Dijelaskan sama Nabi. Akhirnya dia masuk Islam. Baik. Dan Nabi tidak mengherdiknya. Ini menunjukkan bolehnya orang kafir masuk ke dalam masjid. Baik. Adapun pendapat yang kedua tadi yang mengatakan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram, ini dibantah oleh pendapat yang pertama. Perhatikan. Ammal ayah al-karimah fajabal awwaluna anha bi annal murada biha mana'ahum minal haji. Adapun ayat yang mulia innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram, ini terbantah. Dibantah oleh pendapat yang pertama yang mengatakan bolehnya memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Baik. Yang dimaksud dengan janganlah mereka mendekati Masjidil Haram, itu maksudnya adalah terhalangnya mereka. Tidak bolehnya mereka itu menunaikan haji. Kaitannya dengan haji, bukan dengan sholat. Maka jelas, ya, wadih di sini bahwa masuknya orang kafir ke dalam masjid itu hukumnya tidak mengapa, boleh hukumnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kama warada anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha aliyan ayadzan bi bara'ah ayu'adzin bil bara'ah atau ayadzan bi bara'ah, sebagaimana telah warid bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mengirim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mengutus Ali untuk adzan di Bara'ah, nama sebuah tempat. Qala Abu Hurairah mengatakan, fa'adzana ma'ana aliyun fi ahli Mina yaumun nahr. Ali mengumandangkan adzan waktu itu bersama kami, ya, di Mina pada hari Nahr. La yahujju ba'dal am musyrik, tidak boleh haji setelah tahun ini orang musyrik. Wa la yatufu bil baiti uryanan,
Dan tidak boleh orang musyrik itu tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Wa hadza kana sanata 9 min hijrah. Dan peristiwa ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Baik. Walladzi yadhhar li quwwatul istidlal bi umumil ayah. Alaman il kafir min dukhulil masjidil haram. Maka yang nampak bagi saya kuatnya pengambilan dalil dengan keumuman ayat tadi, terlarangnya orang kafir masuk ke dalam Masjidil Haram. Ini kalau secara umum, ya. Tapi di sana ada makna khusus tadi. Makna enggak boleh mendekati Masjidil Haram, maknanya adalah ketika tawaf. Kaitannya dengan tawaf, bukan masuk ke dalam masjid. Wallahu taala a'lam. Baik. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah idza kana dukhulul kafir al-masjida muqayyadan bil maslahah atau bil hajah. Apabila masuknya orang kafir ke dalam masjid ini dikaitkan, ada kait-kaitnya, ada ketentuan-ketentuannya, dikaitkan dengan maslahah dan juga adanya kebutuhan. Fa innahu yustafadu min dzalik annahu la yanbaghi ayatawallal kufar ta'miral masajid aw wada'a muhattatat laha. Maka bisa diambil dari situ, ya, ndak bolehnya, ndak pantas, ya, orang kufar itu mengurusi masjid, takmir, ya, mengurusi kemakmuran masjid. Entah itu ngurus bangunannya, atau itu yang menjadi takmirnya, ya, atau yang membuat kegiatan di masjid tersebut, tidak boleh. Jadi untuk ngangkat takmir itu nggak sembarangan orang, nggak. Yang penting siapa yang mau, ya dikasih tawaran, dikasih pilihan, tidak, ya. Antum angkat orang-orang yang betul-betul Islamnya baik, ya, akidahnya baik. Bukan hanya takmir masjidnya, tapi dalam hal bangunan pun demikian. Atau, ya, orang kafir nggak boleh dia merancang atau membahas rencana-rencana ke depan terhadap masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yujadu man yaqum bidzalik minal muslimin. Karena sesungguhnya masih didapati, ya, orang-orang yang mampu memikul itu semuanya dari kalangan kaum muslimin. Kenapa harus orang kufar? Wali anna kufar la yu'manuna min al-ghishyi inda tasmimi mukhattatil masjid atau inda tanfidihi. Karena orang kufar ini kita tidak merasa aman, ya. Mereka nggak bisa dipercaya dari sifat ghishnya ketika dia mendesain, ya, rancangan bagaimana membangun masjid, atau nanti ketika pelaksanaan, ya, ketika pelaksanaan. Faqad yusammimuna al-masjid inda hayatin qaribatin min hayatil kanais aw yaghshuna fit tanfid wal bina. Yang kadang-kadang mereka itu merancang masjid, bikin masjid modelnya mendekati apa, modelnya gereja. Bahaya ini, ya. Atau mereka ghish, menipu ketika pelaksanaan dan ketika pembangunan, ya. Memakmurkan masjid enggak sekedar kita membuat saja, bukan pengadaan masjid saja, tapi berikutnya, ya, bagaimana kegiatan di masjid, ya, siapa yang nanti menjadi imam tetapnya dan seterusnya, yang mengurusi urusan kaum muslimin, ya. Li'annahum a'da'un li hadzal din wa ahlihi. Karena mereka orang kufar adalah musuhnya agama ini dan musuhnya orang-orang yang beragama muslim. Tsumma inna fi dzalika taktsiran li sawadihim fi biladil muslimin. Kemudian berikutnya, ya, setelah itu bisa jadi ada peningkatan kekeruhan, memperbanyak kambing, membuat kehitaman, maksudnya meningkatkan kekeruhan di negeri muslim. Wal ashabil muassasat,
ayattaqullaha ta'ala fi anfusihim wa amwalihim wa mujtama'ihim fala yastaqdimu aidil amilah ghairil muslimah. Maka ashabul muassasat, orang-orang yang punya yayasan misalnya, ya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka sendiri, ya. Hendaklah dia takut kepada Allah akan hartanya kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin. Maka janganlah mereka itu menggunakan jasa selain orang muslim. Bihujjatin annahum atqana lil amal, mungkin dengan alasan, oh orang kafir itu lebih profesional dia, ya, lebih profesional, lebih mungkin pekerjaannya dibandingkan kaum muslimin. Tapi tidak demikian, ya. Karena Allah mengatakan wala abdun mu'min khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik, meskipun orang musyrik itu mentakjubkan kalian, mengagumkan kalian. Fal ammalatul muslimah mahma kanat khairun minal ammalah ghairu muslimah. Maka pekerja muslim, ya, apapun dia, siapapun dia, bagaimana wujudnya dia itu, masih ada kebaikan, jauh lebih baik dibandingkan pekerja selain orang muslim, non muslim. Wallahu taala a'lam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, takmirul masajid, sekali lagi ya, untuk memakmurkan masjid itu bukan hanya hal bangunan saja. Di saat kita membangun, carilah kuli-kuli tukang-tukang yang muslim. Kemudian setelah masjid jadi, angkatlah takmir orang-orang yang bagus agamanya, sehingga nanti masjidnya bermanfaat bagi kaum muslimin. Masjidnya menjadi amal jariyah bagi orang-orang berdonasi ke masjid tersebut. Al-muhim bisa ngasih manfaat kepada Islam wal muslimin. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita masuk hadis berikutnya, hadis yang nomor 5 dari bab ini. Wa anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Umar marra bi Hasanin radhiyallahu anhu yunshidu fil masjid. Umar pernah melewati Hasan bin Thabit dalam keadaan Hasan ini melantunkan syairnya, bersyair dia di dalam masjid. Falahadha ilaihi, lalu Umar memelototinya. Umar mentelanginya. Faqala qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairu minka. Wahai Umar, sungguh saya pernah bersyair dan di dalamnya ada orang yang lebih mulia daripada Anda. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau enggak menegur saya. Kok ente malah menegur saya? Kami ulangi. Hasan dia bersyair di dalam masjid. Di situ ada Umar. Ya, Umar mentelanginya. Marahnya. Lalu Hasan mengatakan, wahai Umar, saya dulu pernah bersyair di dalam masjid. Di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak menegur saya. Kok ente menegur saya? Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis sahih muttafaqun alaih. Baik. Hadis ini akhrajal Bukhari di dalam kitab Badaul Khalqi bab dzikrul malaikah. Dan juga Imam Muslim dari jalan Sufyan bin Uyainah, dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis lengkapnya ya. Kita bacakan hadis lengkapnya. Anna Umar marra bi Hasanin wa huwa yunshidu syi'ra fil masjid. Bahwasanya Umar melewati Hasan. Ketika itu Hasan sedang melantunkan syairnya, bersyair dia di dalam masjid.
falahadha ilaihi. Lalu Umar memelototinya. Faqala, Hasan mengatakan, qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairu minka. Wahai Umar, saya dulu pernah bersyair, dan di dalam masjid ada orang yang lebih utama daripada Anda. Thumma iltafata ila Abi Hurairah. Kemudian Umar menoleh kepada Abu Hurairah. Faqala, lalu dia mengatakan, unshiduka Allah, atau anshaduka Allah, saya memintamu dengan menyebut nama Allah, atau saya bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah. Asami'ta Rasulullah yaqul, wahai Abu Hurairah, apakah benar kalian pernah mendengar Rasulullah mengatakan, ajib anni Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Jawablah aku wahai Hasan, kayak jawaban dariku, ya Allah, kuatkan dia dengan Ruhul Qudus. Qala Allahumma na'am. Ya, benar. Lalu Nabi mengatakan, inna minasyi'ri la hikmah. Riwayat yang lain ada apa? Ada tambahan, inna minasyi'ri la hikmah. Sesungguhnya syair itu ada hikmahnya. Ya. Ini beda dengan musik. Kalau musik tidak boleh. Ya. Kalau syair tergantung isinya. Ya. Bahkan sekarang ini ya, semua kitab-kitab itu kitab-kitab matan, ya, matan mustalah hadis, matan bahasa Arab. Semua matan-matan kitab ilmiah itu apa? Dalam bentuk syair. Sehingga mudah untuk apa? Dilantunkan, dibikin syair. Sehingga cepat hafal. Dan syair hukumnya boleh. Ya. Selagi maknanya bagus, ya. Memuji-muji Islam, ya, menyemangati kaum muslimin, tidak ada unsur syahwatnya, ya, nggak ada unsur penipuan di dalamnya, bohong di dalamnya, nggak apa-apa. Tapi kalau musik antum melihat, ya, banyak kemungkarannya. Musiknya saja tidak boleh. Belum lagi isinya antum lihat, mengundang birahi. Ya, di dalamnya ada unsur kadang bohongnya. Belum lagi efek dari seandainya musik dibolehkan, antum lihat, ya, bercampurnya laki-laki sama perempuan. Belum lagi nanti apa? Dan bahaya-bahaya yang lain, ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Inna minasyi'ri la hikmah. Sesungguhnya dalam syair itu ada hikmahnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hasan, ya, maksudnya adalah Hasan bin Thabit Ibnul Mundhir bin Haram bin Amr Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari. Beliau adalah penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Ubaidah mengatakan, ya, fuddila Hasan ala syu'ara bitsalas. Hasan itu dilebihkan, dia diunggulkan, ya, dibandingkan para penyair-penyair yang lain dengan 3 keunggulan, 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh penyair yang lain. Kana syairul ansar fil jahiliyah. Beliau adalah penyairnya orang Ansar pada zaman jahiliyah. Beliau sudah punya ahli bersyair dia. Wa syairun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyamin nubuwah. Pada zaman kenabian pun, ya, beliau menjadi penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syairul zaman kulluha fil Islam. Dan dia penyairnya orang zaman semuanya
ketika sudah datang Islam. Baik. Ini keunggulan Hasan dibanding ke penyair yang lainnya. Wa qad rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits. Dan beliau juga sempat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis. Wa rawa anhu Sa'id bin Musayyib wa Abu Salamah Ibnu Abdurrahman wa Ruwah ibn Zubair wa akharun. Dan beliau punya murid, ya, meriwayatkan dari Hasan, Sa'id bin Musayyib, Abu Salamah bin Abdurrahman, Ruwah bin Zubair, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka meriwayatkan hadis dari sahabat Hasan bin Thabit. Tayyib. Washtahara indal mu'arrikhin annahu kana jabbanan. Tapi kisah yang masyhur, ya, mungkin selama ini kita dengar, konon dikatakan oleh ahli sejarah, katanya Hasan itu pengecut. Benar enggak? Hasan pengecut. Di dalam kitab sejarah-sejarah yang ditulis oleh ahli sejarah. Baik. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan dzakaru min janbi asya. Mereka ahli sejarah menyebutkan, ya, beberapa perkara bukti tanda penakutnya Hasan bin Thabit. Apa kata beliau? Fakarihtu zikraha linaqaratiha. Saya tidak suka menyebutnya di sini karena saya pandang kok nggak pantas, ya, kayaknya kok sesuatu yang mungkar, tidak layak, ya. Wa man dzakaraha qala. Seandainya ada orang yang menyebutkan Hasan adalah penakut dia mengatakan sesungguhnya Hasan ini enggak pernah mengikuti peristiwa bersama Nabi SAW sedikit pun. Ini bukti penakutnya siapa? Hasan. Akan tapi sebagian ulama mereka membantahnya, mengingkarinya habar-habar itu semuanya. Wa qalu, mereka mengatakan lau kana haqqan lahu jiyabihi. Seandainya itu benar, tentunya dia akan dicela. Wa hadha huwa shawab insyaallah. Fa inna wahadus sahab masyhurin wa asy'aruhu tadullu ala syaja'atihi. Dan ini benar insyaallah. Sesungguhnya dia adalah seorang sahabat yang terkenal. Dan syair-syairnya pun menunjukkan akan keberanian dia. Keberanian dia. Amma maqila fi qissatihi ma'a Safiyah mimma yadullu ala janbihi fala aslalaha. Ini saya belum tahu kisahnya, ya. Belum tahu kisahnya. Adapun yang dikatakan tentang kisah beliau bersama Safiyah yang menunjukkan akan penakutnya Hasan, ini tidak ada asal usulnya. Saya belum tahu, ya. Baik. Dan beliau ini meninggal pada tahun 40 Hijriah. Ada yang mengatakan sebelumnya dan ada yang mengatakan pendapat-pendapat yang lain. Baik. Dan beliau dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala 120 tahun. Hasan Ibnu Thabit. Berapa umurnya? 120 tahun. Baik, umur yang cukup panjang, ya. Yang pada umumnya umur umatnya Nabi kisaran berapa? 60 sampai 70. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang bisa kita ambil faedah dari kisah Hasan ini adalah yang pertama. Al-haditsu dalilun ala jawazi insyadi sya'ri. Syi'ri, ya. Kalau sya'ri maknanya rambut, kalau syi'ri maknanya syair. Bolehnya melantunkan syair di dalam masjid. Wadzalika idza kana mubahan. Dan itu apabila syair itu boleh. Maksudnya apa? Memenuhi syarat. Fa in kana munasaratan lisunnah wa difa'an anha fa huwa masyru'.
Maka jika syairnya itu isinya apa? Isi syairnya itu menolong sunnah, membela sunnahnya Nabi, dan menolak, membantah orang-orang yang menentang sunnahnya Nabi, maka ini disyariatkan. Ya, disyariatkan. Wa ilqahu fil masjid mubah. Dan melantunkan syair di masjid itu hukumnya boleh. Wa kada idza kana syi'ru ilman nafi'an aw wa'dhan fa hada jaisun fil masjid. Begitu juga apabila syairnya itu ada ilmu bermanfaat, isinya bermanfaat, ya, sebuah ilmu. Seperti saya katakan tadi, ya, kitab-kitab ilmiah diringkas matanya, kemudian apa? Dibikin syair. Dan itu enggak boleh kita hafalkan, kita lantunkan. Ya, kita lantunkan. Atau isinya adalah nasihat. Nasihat-nasihat yang baik. Maka ini boleh dilantunkan di dalam masjid. Bal yuthabu alaihi qailuhu insyaallah taala wa kadza qari'uhu. Bahkan, ya, dia diberi pahala oleh Allah. Orang yang mengatakannya, orang yang membacanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Karena bermanfaat, ya. Kalau didengar oleh kaum muslimin, bermanfaat bagi mereka. Yang membaca pun juga bisa mengambil manfaat. Baik. Kemudian, ya, wa qad warada fi hadits Amrin ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanashudish ash'ar fil masjid. Adapun ada hadis yang mengatakan Nabi itu melarang dari melantunkan syair di masjid. Nabi melarang. Bagaimana sih hadis ini? Ya, kita baca sehingga tidak ada pertentangan. Satunya membolehkan, satunya melarang. Ya, sehingga tidak ada pertentangan. Wa hadza la yu'aridu haditsul bab. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang kita baca tadi. Ya, kenapa? Li'annahu mahmulun ala tanashudil ash'ar al-batilah. Karena hadis syair yang dilarang oleh Nabi SAW tadi itu dibawa kepada lantunan syair yang batil. Isinya ada unsur kesyirikannya. Isinya ada unsur nafsu birahinya. Isinya ada unsur dusta dan bohongnya. Tidak boleh. Ya. Jadi yang dimaksud Nabi melarang melantunkan syair di masjid itu adalah syair-syair di dalamnya ada perkara-perkara yang batil. Amal asy'ara allati tamdakhul Islam au fiha ilmun nafi' fa innaha jaizah. Adapun syair-syair yang memuji Islam yang di dalamnya ada ilmu bermanfaat, maka ini boleh. Ya, maka ini boleh. Baik. Dzakara dzalika al-Baihaqi wal Qurtubi. Ghaira annahu yakrahu tashaghula jama'atil masjid bi tanashudil ash'ar wal ikthar minhu hatta yakuna dzalika huwal ghalib ala amrihim. Wa dzalika li'annahu idza ukthira minhu yudhib waqara al masjid wa tazul hurmatuhu. Ini boleh disebutkan oleh Imam Baihaqi, Imam Qurtubi. Hanya saja beliau membenci, tidak suka, ya, kalau terlalu sering, ya, sehingga menyibukkan jamaah masjid dengan lantunan syair tadi. Tersibukkan dengan banyaknya syair tadi, ya. Baik, sehingga menimpa mereka. Karena sesungguhnya apabila diperbanyak dari syair-syair tersebut, ini akan bisa menghilangkan ketenangan masjid, akan menghilangkan kemuliaan masjid. Hukumnya boleh. Ya, kalaupun terlalu bersering, ya, sehingga berpengaruh kepada jamaah, maka ini hukumnya makruh. Baik. Hukum asalnya boleh. Kemudian hadis faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bagaimana tegasnya Umar bin Khattab dalam hal kebenaran. Ya. Dia enggak pernah mendengar dari Nabi langsung. Dia melihat sesuatu yang dipandang mungkar langsung ditegur. Dan bagaimana ambisinya Umar kepada kebaikan. Dengan bukti beliau mengingkari Hasan bin Thabit ketika melantunkan syair di masjid. Akan tetapi
Ya, ketika Hasan mengatakan, saya pernah bersyair di masjid dan Nabi mendengar lantunan saya, Nabi gak menegur saya kok. Umar kaffa anhu wa lam yaqul syai'an. Umar dia langsung terdiam, dia nggak mengatakan sesuatu pun. Kita pun demikian, ya. Kalau kita dibacakan ayat Al-Quran, hadisnya Nabi SAW, ya, tahu itu benar, maka kita sami'na wa ata'na. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak mentafsirkan, mentakwilkan, ya. Jangan diambil PNAE, jangan. Sami'na wa ata'na. Seperti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang terkenal kejam, keras, tapi ketika mendengar hadisnya Nabi, terdiam dia. Baik. Hadis faedah yang terakhir. Hadis ini menunjukkan syaja'ati Hasan wa quwwatihi fi sad'i bil haqqi. Menunjukkan keberanian Hasan dan kuatnya Hasan di dalam terang-terangan menyampaikan kebenaran. Ya. Li'annahu sahibu haqqin. Karena Hasan dia adalah yang benar dia. Fa innahu radda ala Umar inkarahu alaihi. Dia berani membantah Umar, mengingkari Umar atas teguran Umar kepadanya, karena dia bersandar kepada dalil. Walam ya'mna'hu min dzalika quwwatu Umar wa salabatihi wa haibatihi. Dan Hasan enggak takut akan kekuatannya Umar, enggak takut dia, meskipun lebih besar, lebih kuat dia dan lebih berwibawa, ya. Li'anna sahibal haqqi aqwa. Karena pemilik kebenaran dia lebih kuat, ya. Wa fi hadza darsun li ahli ilmi ayuballighu anillahi ta'ala syar'ahu wa ayasda'u bil haqqi wa alla yakhafu fillahi laumata la'im. Dan ini pelajaran penting, ya. Sebuah ilmu, ya, ahlul ilmi itu para ulama, para dai, para ustadz, hendaklah mereka itu menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syariat Allah, itu harus apa? Terang-terangan menyampaikan kebenaran. Jangan takut cercaan orang yang mencela. Disampaikan apa adanya. Tidak usah ditambah-tambahi musik, ditambah-tambahi joget-jogetan, tidak perlu. Ya. Tidak perlu juga kehilangan jamaah, tidak perlu. Sudah menjadi sunnatullah. Seseorang menyampaikan kebenaran, pasti apa? Ada orang yang memusuhi. Sudah menjadi sunnatullah. Justru apa? Kita berdakwah, kok tidak ada musuh? Dipertanyakan, dakwah seperti apa ini? Jangan-jangan cuman diajak joget ini, atau yang lainnya. Wallahu taala alam. Liyatawaratun nas al-haqqa wa yanquluhu jilun ba'da jilin. Kenapa? Karena manusia ini akan mewarisi kebenaran. Dan kebenaran ini akan berpindah dari generasi ke generasi yang berikutnya. Tapi kalau dai nggak berani menyampaikan kebenaran, cuman kumpul-kumpul jajak guyon saja, nggak dikasih ilmu, maka kebenaran akan hilang ketika dai itu meninggal dunia. Ya, maka pentingnya kita menyampaikan apa adanya. Sampaikan hadisnya Nabi SAW. Diterima, alhamdulillah. Tidak terima, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah taufik wal qabul itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa nahtatimu hadzal liqa' al mubarak bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.